Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Sejenis penyakit menular disebabkan oleh bakteri yang memiliki spesifikasi kerja menyerang paru-paru. Bakteri tersebut biasanya menyebabkan batuk hebat pada orang yang terinfeksi, yaitu saat jumlah bakteri mencapai 4.000. Misalkan jumlah bakteri dinyatakan sebagai fungsi NT sama dengan 12.000 T dibagi 15 plus 2T dalam puluhan, ya. Berarti nanti hasilnya ini kita kalikan lagi dengan 10, ya. Dengan T di sini menyatakan waktu membelah diri dalam jam. Nah, langsung aja ini kita jawab pertanyaannya satu persatu ya. Untuk soal yang A, berapa jumlah maksimum bakteri tersebut selama ia hidup ya. Di sini selama ia hidup. Nah, berarti kita anggap saja T-nya itu mendekati tak terhingga. Maka kita bisa gunakan konsep limit di sini. Jadi jumlah maksimum bakteri itu akan sama dengan limit T mendekati tak hingga untuk fungsi 12.000 dibagi 15 ditambah 2T ya. Oh, ini 12.000 T ya. Nah, dibagi 15 plus 2T. Ketika ini kita masukkan T-nya secara langsung, maka nanti kita akan ketemu bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, ini nggak boleh ya, karena bentuk tak tentu. Sehingga untuk limit T mendekati tak hingga, ya, ini bisa kita selesaikan dengan cara masing-masing fungsi, ya, masing-masing polinomial. Ini kita sebut sebagai polinomial boleh, monomial juga boleh, karena kebetulan di sini variabelnya itu berderajat 1. Jadi masing-masing polinomial itu kita bagi dengan T pangkat 1. Ya, konsepnya kita bagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, masalahnya di sini pangkat tertingginya itu adalah pangkat 1 ya, T pangkat 1. Baik, ini berarti langsung saja sama dengan limit T mendekati tak hingga. Yang atas dan bawah kita bagi dengan T ya, Dek ya. Berarti ini 12.000 T kita bagi dengan T. Kemudian kita bagi ya per gitu kan. 15 per T ditambah 2T per T. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada dua suku, ya semua sukunya ini kita bagi dengan T gitu ya, harus adil. Langkah selanjutnya ini T-nya bisa kita coreti. Yang atas T-nya kita coret dulu ya. Kemudian yang bawah ini biarkan aja 15 dibagi T. Yang kita coret adalah 2T dibagi dengan T. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan limit T mendekati tak hingga 12.000 dibagi dengan 15 per T ditambah dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu bentuk fungsi seperti ini, kalau kita masukkan T sama dengan tak hingga, ini sudah aman ya. Nanti hasilnya adalah berapa ini? Kalau kita masukkan T-nya sama dengan tak hingga, berarti yang atas ini 12.000. Kemudian yang bawah 15 dibagi tak hingga itu 0. Nah, 0 ditambah 2, berarti 12.000 dibagi 2 ya, sama dengan 6.000. Nah, seperti ini ya. Lalu jangan lupa bahwasanya n fungsi T di sini kan dalam puluhan. Berarti ini harus kita kalikan lagi dengan 10 gitu ya. Jadi jumlah maksimum ini saya beri keterangan dalam puluhan. Nah, tinggal kita tambahkan begini. Jadi jumlah maksimum bakteri sama dengan 6.000 dikali dengan 10 ya. 6.000 kali 10 sama dengan 60.000 bakteri. Nah, ini adalah jumlah maksimum dari bakteri tersebut ya. Oke, ini adalah untuk soal yang A. Sekarang kita ke soal B. Kapankah orang yang terinfeksi dapat berpotensi menularkan kepada orang lain? Berarti kalau kita mengacu ke kalimat soal, jawabannya adalah ketika penderita tersebut batuk hebat, yaitu ketika jumlah bakterinya mencapai 4.000. Nah, berarti kan di sini yang ditanyakan itu adalah kapan. Kalau kapan itu kan waktunya. Nah, kapan jumlah bakterinya itu mencapai 4.000 kan itu masalahnya. Berarti di sini yang ditanyakan itu sebenarnya adalah T-nya, ya Dek ya.
maaf ya, agak batuk-batuk ini. Jadi ya langsung saja ini, tanpa perlu menggunakan limit lagi, kita langsung begini aja. 4000, ini kan berarti NT-nya. Nah, jumlah bakterinya ya, 4000 itu sama dengan 12.000 T kita bagi dengan 15 ditambah 2T. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan ya, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok soal yang A ini kita menggunakan T mendekati tak hingga? Mungkin tadi sudah kita singgung sedikit ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah maksimum bakteri selama ia hidup. Berarti kita asumsikan waktu hidupnya itu dalam jangka yang panjang sekali. Dalam jangka yang lama sekali. Makanya di sini T mendekati tak hingga gitu ya. Oke, kita kembali ke soal B ya, Dek ya. Maka ini tinggal dikali silang. Berarti 4000 dikali 15 ditambah 2T sama dengan 12.000 T ya. Oke, kemudian ini tinggal kita kali masuk ya, seperti biasa. Saya pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Jadi 4000 ya, kalau kita kalikan dengan 15 itu hasilnya adalah 60.000 ya, Dek ya. Nah ini 60.000 kemudian ditambah 4000 kali 2. Nah, maksudnya kali 2T ya, berarti di sini 8.000 T sama dengan 12.000 T ya. 8.000 T pindah ke kanan ya. Jadinya 60.000 sama dengan 12.000 T dikurangi 8.000 T. Nah, coba kita lanjutkan di atas ini ya, nggak apa-apa ya. Sambil langsung kita balik. Nah, jadi 12.000 kita kurangi dengan 8.000 ya, hasilnya adalah 4.000. Berarti di sini 4.000 T sama dengan 60.000. Nah, ini bisa kita coreti nolnya ya. Oke, kiri dicoret 3 nolnya, yang kanan juga dicoret 3. Lalu hasil akhirnya adalah T sama dengan 60 dibagi 4. Nah, 60 dibagi 4 itu sama dengan 15 ya, Dek ya. Nah, ini 15. Berarti kalau ditanya kapan orang yang terinfeksi dapat berpotensi menularkan kepada orang lain, berarti setelah 15 jam. Nah, ini kan satuannya dalam jam ini. Ya kan, dengan T menyatakan waktu membela diri dalam jam. Jadi setelah terinfeksi 15 jam, maka jumlah bakteri dalam tubuh si pasien ya, Dek ya, itu sudah mencapai 4000 bakteri. Berarti dia sudah berpotensi untuk menginfeksi atau untuk menularkan kepada orang lain gitu. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5.